Jadi kalau hidup kita itu ibarat seperti Paskah. Paskah itu artinya dari kata Ibrani itu pesas. Pesas itu artinya melewati, melalui, jalan melewati, passage. Passage namanya apa? Passage. Ya. Passage itu berarti jalan melewati, melalui. Oke, seperti bangsa Israel itu keluar dari Mesir menuju Kanaan. Ya. Itu adalah Paskah historis. Itu menjadi kayak simbol atau metafor dari Paskahnya Kristus. Di mana dia ada membuka jalan supaya manusia itu bisa melewati jalan itu. Jalan menuju kemana? Kepada Allah Bapa. Nah, Kristus datang supaya dia buka jalan. Supaya manusia itu ada jalan. Maka dia katakan, aku adalah jalan. Dan kebenaran. Berarti jalan yang benar. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui jalan itu. Nah, berarti Kristus itu adalah Paskah itu sendiri. Jadi Paskah itu nggak bicara soal penderitaannya saja, tapi ini bicara soal apa? Jalan itu, Kristus itu sendiri. Kristus adalah jalan itu sendiri. Maka kita ikut jalan itu. Berarti ikut Yesus. Itu artinya. Ya kan? Nah, kalau Yesus itu adalah terang, itu jalan itu terang. Gitu, bukan jalan yang gelap. Cuma masalahnya adalah gini, hati kita ini masih gelap nih, belum bisa tahu nih jalan yang benar. Nah, datanglah Roh Kudus membuka hati kita, kasih tahu ini loh jalannya yang terang ini. Itu Roh Kudus. Maka Roh Kudus itu berfungsi apa? Kayak kamu punya motor, lalu lampunya ada kan? Lampunya itulah Roh Kudus menerangi jalan itu. Jalannya Yesus. Motornya itu kamu, lampu dari motor itu siapa? Roh Kudus. Atau kamu punya mobil, mobil itulah kamu, ya kan? Supirnya kamu, tapi lampu dari mobil itu apa? Roh Kudus. Jalannya Kristus. Jadi jalan itu kalau mau sampai tujuan kan harus lewat jalan tuh, nggak bisa lewat sawah atau lewat mana ya, jurang kan? Lewat jalan, berarti lewat Yesus sampai tujuan. Supaya sampai tujuan harus jalan, mobil itu harus bergerak. Maka hidup kita itu bergerak. Kalau diam saja nggak kemana-mana, kita mati. Tapi kalau bergerak, hidup. Ya, berarti berjalan, melewati. Itulah Paskah. Nah, waktu kita melewati bersama dengan Roh Kudus yang menerangi kita, tentu kiri kanan itu ada banyak musuh. Sama lah kalau kita kemana-mana gitu ya. Ada lawan arah, ada mobil selalu datang kan, tiba-tiba ada motor ngelip, ya tiba-tiba ada motor berhenti lah, pokoknya ada macam-macam lah kalau di jalan itu, benar gak? Tiba-tiba ada yang nyebrang lah, ada anak kecil lagi main di jalan, kalau lewat jalan Purwokerto ini kan, gitu. Tiba-tiba ada yang parkir lah, ada yang belok lah, nggak kasih lampu sen lah, macam-macam. Nah sama perjalanan kita atau Paskah kita ini, itu ada banyak tantangan. Gitu loh, ya kan? Sehingga kita perlu apa? Perlu bersama dengan Roh Kudus yang menerangi ini. Gitu. Ya. Sampai mana? Nanti tujuannya seperti kayak anak yang hilang itu, sampai kepada Bapa. That's the point. Itulah Paskah kita. Ya, kayak ilustrasi atau perumpamaan anak yang hilang itu. Dia berdosa pada bapaknya, tapi dia ingat, dia kembali kepada Bapa. Nah, kita itu adalah anak yang hilang itu sebetulnya. Bapa yang selalu menantikan kita kembali. Nah, untuk kembali kepada dia lewat siapa? Kristus yang adalah jalan itu. Bersama dengan Roh Kudus. Nah, sekarang masalahnya Roh Kudus itu waktu menerangi itu kayak gini. Lampu mobil itu bisa terang. Terang itu karena apa? Mobilnya dihidupkan kan? Coba mobilnya dimatiin, lampunya mati kan? Nah sama, waktu kamu mau jalani mobil, mobilnya itu di starter kan? Hidup, itulah permulaan hidup baru. Itulah hatimu dibuka oleh Kristus.
Kamu starter itu mobil, bunyi mobil itu. Lampu pun nyala. Berarti hatimu terbuka. Roh Kudus ada. Kalau lampu nyala berarti Roh Kudusmu di dalam hatimu. Nah, itulah the begin. Jadi segala, kalau kita mau jalan pasca ini ada permulaannya. Permulaannya apa? Kamu starter itu mobil. Berarti permulaannya ini apa? Kita buka hati, terima Kristus. Itulah pertobatan kita. Dibaptis, jadi manusia baru. Baru hati kita terang, ada Roh Kudus. Ibarat mobil starter, lampu nyala. Tapi kalau ada hati starter, lampu nyala, mobilnya diam aja. Jalan, kemudikan, digas. Benar kan? Nah, kita berarti waktu kita sudah percaya kepada Kristus, kita pasif, diam aja. Enggak, jalan. Jalan apa? Jalan Paskah. Nama jalannya apa? Jalan Paskah atau jalan Yesus Kristus. Karena Paskah itulah Kristus, Kristus itulah Paskah, jalan itu Paskah, jalan itulah Yesus, Yesus itulah jalan. Bahkan kita melewati jalan itu, keluar dari Mesir, perbudakan dosa kepada terang, kepada Allah, pada yang sempurna itu. Nah, makanya kita bisa memperoleh hidup kekal karena kita jalannya menuju ke sana, gitu. Tapi harus ada permulaannya, ya kan? Nah, permulaannya itu titik awal. The beginnings-nya, and then the process. Dia berjalan. Nah, waktu kamu berjalan, lampu mobil itu nyala, itu waktu lampu mobil nyala itu mengeluarkan apa? Terang kan? Lampu itu mengeluarkan terang. Mengeluarkan terang itu ibarat itu anugerah. Kalau di dalam istilah teologisnya itu berarti apa? Begitu ada Roh Kudus dalam hatimu, ada lampu yang nyala, maka di situ ada anugerah. Maka lampu itu terang, terang itulah anugerah. Lampu itu sendiri apa? Roh Kudusnya memancarkan terang. Kayak lampu ini memancarkan terang. Berarti ada anugerahnya. Maka kita butuh namanya anugerah. Anugerah itu apa? Energi dari Roh Kudus itu. Tidak lain ya, Roh Kudus itu sendiri yang memancarkan dirinya jadi terang. Sama kayak mobil butuh terang. Ada lampu tapi nggak nyala gimana? Bolanya putus gimana? Nggak ada terang kan? Percuma kan? Gitu. Nah, lalu saya tanya lagi, mobil itu dapat terangnya dari mana? Baterai kan? Aki mobil kan? Nah, kita supaya bisa ngeluarin terang itu, anugerah itu harus ada baterainya. Baterainya apa? Baterainya itulah kita perlu kekuatan ilahi, doa, itu baterainya. Jadi, perlu baca Alkitab itu baterai. Belajar seperti itu baterai. Baterai itu aki itu untuk ngapain? Ngecas kita, ya, ngecas kita supaya mengeluarkan terang. Ada lampu mengeluarkan terang. Kalau nggak ada aki, lampu itu nyala nggak? Lampu ada tapi nggak ada terangnya, nggak nyala. Nah, kita perlu aki. Aki itu apa itu? Berarti kita perlu doa dan sebagainya, ya, kayak gitu. Jadi anggaplah misalnya kayak pelajaran seperti ini, kalian dengar khotbah dan sebagainya, itu seperti kayak aki mobil yang mengecas kita supaya mengeluarkan terang. Oke, jadi ya. Sekarang kita cek Ibrani Yunaninya nih, ayat berapa? Galatia 1 13 ya. 1:13. Sebab kamu telah mendengar tentang hidupku dahulu dalam agama Yahudi, tanpa batas aku menganiaya jemaat dan berusaha membinasakan. Ini ya. Apa? Apa? Oh. Pasang dulu ya. Jadi paham ya tentang Paskah ini ya. Ini pemahaman dari mana? Dari Origen. Jadi baca dari Origen, saya dapat nih pemahaman baru tentang Paskah.
Seringkali dulu kalau kita memperingati Paskah itu kan, oh penderitaan Yesus di kayu salib gitu ya, kebangkitannya. Itu adalah Paskah historis. Terjadi sekali 2000 tahun yang lalu. Fakta sejarah. Tapi dari fakta sejarah Paskah yang historis itu akhirnya menjadi Paskah mistik, Paskah spiritual. Berarti apa? Paskah itu nggak hanya 2000 tahun, nggak hanya waktu zaman Israel doang keluar dari Mesir, tapi Paskah itu di sepanjang zaman sampai sekarang, sampai akan datang, sampai nanti Tuhan Yesus datang menutup jalan itu. Kapan jalannya akan ditutup? Akan selesai ketika dia datang kembali gitu ya. Nah, kalau ini jalan masih terbuka, berarti intinya apa? Kita harus bersama dengan Roh Kudus, seperti kayak bawa mobil itu harus ada lampunya berjalan ini ya, di tengah dunia yang gelap ini. See? Nah, akinya apa? Akinya adalah pelajaran-pelajaran, doa, dan sebagainya itu. Ya, Jesus Prayer itu akinya. Untuk lampu itu supaya nyala. Gitu. Ya. Oke, coba baca Yunaninya. Ekusate, Galatia 1:13 kan? Ya, ekusate gar ya. Oke. Kita lihat sintaktik formnya. Misalnya anggaplah 2 ayat ya, 13 dan 14 ya. Berapa konten ini? 1, ekusate ya kan? Dengarlah. Mendengar. Apa yang mau didengar? Ini dia. 1 ya. 1, 2, 3. Ya kan? Satu konten tapi punya 3 anak kalimat ini. Edokon, eprotun, dan kroekopton. Nah, ini ada 1, 2, 3. Ini isi dari ekusate. Mendengar apa ini? Mendengar 1, 2, 3. Nah, gitu itu kontennya. Ini sih ngerti cara bacanya ya. Nah, kemudian kita lihat ayat 13 ya. Ekusate. Benar kan? Nah, ini berarti di sini subjek predikatnya intinya. Oke, ini sintaksnya apa? Indikatif, aorist, aktif, second person, plural. Nah, nanti kita belajar aorist hari ini. Tense aorist kan? Nah, aorist itu seperti apa? Yang gitu. Nah, kemarin kita sudah belajar tense apa? Present udah. Lalu imperfect ada 2. Hari ini aorist ya. Nah, aorist itu nanti dulu. Yang imperfectnya mana atau presentnya? Apa? Ini imperfect. Ya. Artinya persecute. Oke, dari kata dioko, indikatif, imperfect, aktif, first person, singular. Kalau terjemahan RSV-nya apa? I persecuted, ya kan? Nih, bagaimana aku menganiaya, ya dong? Ini menerjemahkannya ya ini, aku menganiaya. Tapi menganiaya itu bentuknya apa? Imperfect, edioko. Nah, imperfect apa ini? Kalian bikin imperfect apa? Imperfect itu ada berapa macam? Apa saja? Kalau ada 6 apa saja? Progresif. Ya. Oke. Nah, ini imperfect apa? Waktu itu
imperfect itu kan cerita ada lampau selesai ya, lampau. Udah nggak ada kaitannya dengan sekarang, itu imperfect. Berarti waktu Paulus menganiaya itu imperfect, maksudnya gimana itu? Imperfect apa yang kalian pilih? Imperfect apa yang kalian pilih? Hah? Waktu Paulus menganiaya dulu apa? Imperfect tuh. Imperfect apa? Hah? Apa? Oh, customary, iteratif ya. Kebiasaannya dulu dia menganiaya. Ada yang bikin customary siapa? Customary. Ya. Kebiasaan lampau dia dulu menganiaya. Atau iteratif ini, berulang-ulang. Hah? Iteratif. Paulus dulu menganiaya. Waktu dia menganiaya itu adalah sebuah kebiasaan atau yang berulang-ulang. Hah? Kalau iteratif tuh gini, ya. Kalau customary, ya gini dia. Oke. Kalau Paulus, ya, itu memang jadi apa? Kalau dia habitual, itu berarti memang kebiasaannya. Kayak misalnya apa ya? Dia khotbah, dia pelayanan di sinagog, misalnya itu habitual. Tapi kalau penganiayaan, apa itu jadi kebiasaan dia atau memang apa ya, iteratif aja, sesuatu yang memang keadaan aja gitu. Kalau habitual kan garis lurus gitu ya. Kalau iteratif itu kan pas ada momen-momen ya dia nganiaya gitu. Tapi berulang-ulang, nggak sekali. Iteratif lebih pas ya. Gitu. Tapi kalau misalnya bikin habitual berarti diterjemahkannya gimana? Kalau dia customer atau habitual itu berarti diterjemahkan apa? Aku jangan hanya menganiaya, buka kurung, aku dulunya, biasanya, gitu. Aku biasanya dulu menganiaya, itu habitual. Tapi kalau iteratif, aku dulu menganiaya berulang kali. Itu iteratif. Nah, tambahin ya, terjemahannya jadi begitu. Lalu apalagi nih? Nih, dan menghancurkan ya kan, atau membinasakan. Membinasakan atau katakanlah di sini membunuh lah, bukan menganiaya, bahkan juga membunuh, membinasakan itu. Sama nggak iteratif kan ini? Sama dong, kalau udah menganiaya ya membinasakan ya sama, iteratif juga. Jadi kamu apa? Oh ya enggak. Tendensi itu berarti masih berusaha. Kalau hah? Ya kalau ikut ITB. Ini lebih tepat apa? Sejajar kan? Berarti kalau satu iteratif ya menganiaya juga iteratif. Kalau LAI berusaha membinasakannya berarti apa? Tendensial dia. Bukan berusaha lagi, itu memang dia sudah membunuh Rasul Paulus. Hah? Oh ya, kalau RSI, ya, berarti tendensial mereka.
Kalau kamu pakai tendensial berarti terjemahannya apa? Berusaha. Nah, itu berarti betul. Oke. Ya, berarti betul. Jangan kalau udah pilih tendensial tapi nggak ada kata berusahanya, itu salah. Paham ya maksud saya? Oke. Kalau iteratif berarti ya menganiaya dan membinasakan secara berulang-ulang. Itu iteratif. Kalau habitual, dulunya biasanya menganiaya dan membinasakan. Ya. Jadi pilihan kalian di sintaksnya itu mempengaruhi nanti terjemahannya. Ya kan? Gitu. Oke, sekarang ada lagi? Enggak, yang ini, yang Galatia 1:13 sudah ya. Oke. Nah, itu kan survei structure-nya jadi gini. Tanpa batas, aku berulang-ulang menganiaya jemaat Allah dan membinasakannya. Itu survei structure-nya kan? Sekarang di structure-nya apa? Di structure-nya itu berarti apa? Rasul Paulus ngapain? Rasul Paulus ini adalah musuh gereja. Nah, itu kan bisa kan? Rasul Paulus itu dulunya apa? Musuh gereja. Ini cerita dulunya loh, maka pakai imperfect. Presentnya dia udah bertobat berarti. Presentnya udah enggak lagi. Berarti dulunya di structure-nya apa? Dulunya Rasul Paulus adalah musuh gereja. Berarti kalau musuh gereja itu musuhnya Tuhan Yesus, musuhnya Allah. Kenapa kok disandang musuh? Karena musuh itu apa? Mau membinasakan, menganiaya dan membinasakan. You see? Ya. Nah, itu deep structure-nya. Tapi kalau kita lihat ya, kalau yes, Paulus itu dulunya nih cerita imperfect ini adalah musuh gereja, berarti sekarang gimana? Bukan musuh gereja lagi, tapi apa? Kawan sekerja gereja. Ya kan? Gitu. Itu deep structure-nya. Sekarang jadi pelayan gereja dia, bukan musuh gereja. Apalagi deep structure-nya. Jadi dari imperfect aja kita tahu, oh berarti ini Paulus cerita masa lalunya nih, sekarang udah nggak kayak begitu. Nah itu maksudnya. Dulu dia musuh gereja, sekarang jadi pelayan gereja atau kawan sewarga gereja. Yang kedua apa? Ayo coba pikirkan lagi. Nah yang kedua yang saya pikirkan adalah berarti Tuhan selalu memberikan kesempatan untuk bertobat. You see? Jadi dari Galatia 1:13 itu saya dapat 2 poin structure. Satu, dulu Paulus musuh gereja, sekarang kawan sewarga gereja atau kawan sekerjanya gereja Allah. Atau Paulus adalah pelayan gereja sekarang. Dulu musuh, sekarang jadi kawan. Yang kedua, berarti apa? Tuhan selalu memberikan ruang pertobatan. Jadi dari ayat ini kita jadi ngerti gitu loh. Oh, sama kayak hidup kita, dulu saya jahat, dulu saya berdosa, sekarang saya apa? Nah, sekarang saya, iya, dulu berdosa, sekarang saya jadi manusia yang disucikan, dikuduskan terus-menerus. Ya kan gitu. Apalagi? Yang ini, dari teks ini. Apa lagi? Ayo belajar deep structure-nya. Kan dari imperfect itu kalian ngerti kan?
Berarti kalau dikatakan Paulus itu menganiaya jemaat dan membinasakannya, itu cerita kapan? Kalau imperfect. Dulu. Ada kaitannya sekarang lagi? Enggak. Berarti sekarang dia sudah bertobat. Nah, itu. Jadi ingat, imperfect itu udah lampau selesai. Selesai di waktu lampau. Ini. Dia hanya di kotak pas ini. Present, future, nggak ada lagi. Ya, gitu. Nah, sekarang apa lagi? Jadi kalau Paulus sudah dulu musuh, sekarang jadi kawan. Yang kedua ada pertobatan. Yang ketiga apa? Misalnya satu lagi. Ya. Berarti Paulus yang dulunya apa? Anti Yesus, anti sama Tuhan. Sekarang apa? Bergaul, mengenal Kristus. Boleh. Dulu Paulus tidak kenal Kristus, sekarang apa? Mengenal Kristus. Apalagi? Betul, itu bagus. Tuhan mau memakai seperti Paulus ini orang yang sudah punya caketnya, tidak sempurna, tapi bisa diubah jadi sempurna. Apalagi? Ini harus dilatih gitu, karakternya. Ya, tadi pertama Paulus ternyata musuhnya gereja ini, tapi sekarang jadi kawan gereja. Yang kedua ada pertobatan. Yang ketiga Tuhan memakai siapapun bisa, bahkan termasuk musuh. Ya kan? Terus apa lagi? Kira-kira gitulah ya, di strukturnya. Nah, nanti X reference-nya kalian tinggal lihat ini kaitannya dengan teks-teks lain ya. Nih ya. Tentang kegiatan aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam menaati hukum Taurat aku tidak berkata. Mungkin kalau saya gini, kenapa dulunya Paulus itu musuhnya gereja? Berarti dulunya Paulus sangat taat kepada hukum Taurat. Itu dipraktek. Ya, Paulus dulunya orang yang sangat fundamentalis, sangat taat kepada hukum Taurat. Makanya dia membinasakan orang-orang yang melawan hukum Taurat. Berarti zaman itu pengikut Yesus itu dianggap ancaman yang mau membatalkan hukum Taurat. Padahal Yesus itu menggenapi hukum Taurat. Enggak? Makanya dia jadi penganiaya. Menganiaya siapa ini? Menganiaya orang-orang Yahudi yang jadi Kristen terus meninggalkan hukum Taurat. Padahal hukum Taurat itu digenapi oleh Kristus. Nah, itu salah satu menarik kan? Oke, berikutnya ayat mana lagi? Dan mereka semua minum minuman rohani yang sama sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka dan batu karang itu ialah Kristus. Ya. Coba baca Yunaninya dulu.
Coba baca Yunani. Ini karena hujan berisik, jadi saya tutup ini. Sekarang kita lihat imperfect-nya ya. Satu Korintus 10 ayat 4 ya. Kai pantes. Ya. Ini ya. Tu auto pneumatikon epion, ya kan? Koma epinon gar ek pneumatikes akoluteses petras, ya, he petra di enho Christos. Ini kan? Sampai di sini kan? Nah, ini sintaktik formnya. Berapa konten ini? Satu. Ini kan? Itu pantes epion. Ya, topoma auto pneumatikon. Gar, ya, the epinon ek petras pneumatikes akoluteses, he petra and ho Christos. Oke. Nah, kita lihat ini. Imperfect-nya mana? Ini. Minum ya. Epinon dan N. Ya dong? Epinon kalau di parsing apa? Indikatif, imperfect, aktif, third person, plural. Oke. Kalian bikin apa ini? Imperfect apa? Minum. Coba kalau LSTV terjemahannya apa? And all drank the same supernatural drink. For, sebab, they drank from the supernatural rock which followed them, and the rock was Christ. Ya, dan mereka semua minum rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengisi mereka. Dan batu karang itu ialah Kristus. Ini kok LAI. Kalau RSI, mereka they drank from the supernatural rock. Jadi kan lihat Paulus ini sangat kategorikal kan. Dia bilang
batu itu adalah batu rohani, batu karang rohani. Dan batu karang itu ternyata adalah Kristus. Jadi mereka meminum dari Kristus. Nah, ini kan ceritanya perjalanan bangsa Israel waktu keluar dari Mesir itu. Ya, Musa kasih air minum dari apa? Batu karang. Batu karang itu keluar air, kasih mereka minum. Nah, itu adalah kejadian historis. Sekarang menjadi spiritual, kita meminum batu karang yang sama. Seperti kayak bangsa Israel dulu loh. Nah, batu karang itu adalah Kristus. Jadi yang historis itu jadi mystical, jadi historis gitu. Jadi spiritual. Oke? Nah, waktu kata minum itu kan terjadi waktu kapan ini? Hah? Lampau, waktu zamannya Musa. Itu. Oke, jadi ini minum apa ini? Imperfect apa? Hah? Progresif, berarti sedang minum. Oke, apalagi? Ada yang lain? Kalau progresif berarti diterjemahkan apa dong? Iya. Oke, apa lagi? Apa? Zaman dulu bangsa Israel itu minum dari batu karang. Nah, ternyata itu kan satu tipologi dari Kristus. Bahwa Kristus itu adalah air kehidupan. Yohanes pasal 6. Iya kan? Gitu. Batu karang itu adalah Kristus, kata Rasul Paulus. Ini allegorical, ini typological, figuratif, metafor. Ya. Nah, waktu ini kan kembali ke imperfect. Berarti ini kan cerita dulu, lampau. Berarti ini cerita zaman Israel dulu nih. Mereka minum. Nah, kata minumnya apa? Hanya sekali minum atau ini jadi kebiasaan berulang-ulang minum? Itu. Berarti apa? Iteratif. Atau lebih pas memang ini bukan iteratif. Ya, iteratif boleh, tapi lebih habitual. Kebiasaan lampau. Kayak kamu lah sekarang makan, minum, itu kan kebiasaan kan? Habitual ya. Jadi dulunya mereka biasanya minum atau dulunya mereka biasanya minum gitulah ya dari batu karang rohani yang mengikuti mereka. Nah, terus satu lagi, dan batu karang itu adalah Kristus. Nah, kata Anda pakai imperfect ini, berarti ini imperfect apa? Hah? Dan batu karang itu adalah Kristus. Ini imperfect apa? Apa? Sama, iteratif lagi. Bukan kan? Ini lebih kepada menjelaskan apa? Imperfect apa? Hah? Ya, kayak deskriptif aja. Oke, kita coba ulangi Ibrani 11 ayat 17 ya. Yang tadi dari bahasa Yunani secara sintaksisnya itu berarti apa? Dia yang menerima janji
akan mempersembahkan anaknya, ya kan? Anak satu-satunya. Ini adalah proseferen, berarti perfect. Indikatif, imperfect, aktif, third person, singular. Dengar ya. Nah, kalau ini adalah imperfect apa tadi? Tendensial, akan mempersembahkan anak satu-satunya. Oke, itu terjemahannya jadi akan. Berarti surface structure-nya. Nah, deep structure-nya apa? Oke. Berarti di strukturnya ada kerelaan menaati Tuhan. That's good. Maka Abraham itu dengan berat hati kan, rela kan, mempersembahkan anaknya. Sudah ada tendensi lah. Berarti ada apa? Niat. Bukan niat hati ya. Apalagi non niat ya. Tapi ya sudah ada apa? Niat. Sudah ada kemauan. Nah, itu tendensi. Oke, that's good. Berarti tendensial ini artinya apa? Ada kemauan, ada niat, ada usaha. Nah, tadi Gunawan bilang ada usaha nih, ada niat untuk menaati Allah. Ya. Nah, penting ya. Coba kita lihat Filipi 2 ayat yang ke-13. Kita buka Filipi 2 ayat 13. Kalau kita baca di sini apa? Karena Allah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Nah, Allah itu dikatakan di sini energon. Ini present. Allah itu energio. Dari kata energon itu dari kata energio. Energi itu kata bendanya itu energi. Energi itu berarti energi kekuatan untuk mengerjakan sesuatu. Nah, LAI mengerjakan. Yang lain itu work ya, kurang kelihatan energinya. Tapi berarti dari energio itu kata kerjanya, kata bendanya energi. Berarti energi. Energi itu berarti apa? Kekuatan untuk mengerjakan sesuatu. Nah, waktu kita mau mengerjakan sesuatu itu sebetulnya di balik itu ada energi Allah. Ya, Allah yang berenergi di dalam kamu. Energi itu kerjanya di mana? Di dalam kemauan kamu dulu. Terus baru pekerjaan. Ya, jadi kamu perhatikan di sini, energinya di mana? Energi dari Allah itu kerjanya di mana? Di dalam kemauan kamu dan pekerjaan kamu. Nah, jadi tadi kasusnya Abraham itu tadi apa? Abraham rela mempersembahkan anaknya itu berarti apa? Kerelaannya itu adalah hasil dari hubungan dia, energi dia dengan Allah. Mana dulu? Kemauan dulu atau perbuatan dulu? Kemauan dulu. Tapi kalau nggak ada kemauan, ada perbuatan nggak? Nggak ada. Kemauan itu timbul dari mana? Dari diri kita. Tapi kemauan yang baik, yang mau taat kepada Tuhan itu timbul dari mana? Dari diri kita dan Allah yang bekerja. Allah yang berenergi tadi. Maka kenapa kok kita minta Allah untuk supaya punya kemauan? Karena kalau nggak ada kemauan, nggak ada pekerjaan. Tapi kalau kemauannya salah, pekerjaannya salah.
Ya kan? Kalau kemauannya itu baik, pekerjaannya baik. Nah, kemauan itu enggak harus energio dengan alat. Itulah dari kata sinergi. Dari kata sunergeo. Sunergeo itu berarti apa? Kerjasama. Sun itu bersama. Energio berarti energi bersama. Energi bersama itu berarti antara kita dengan A. Nah, mulainya dari mana? Dari kawan. Lalu pekerja. Ya, itu tambahannya ya, Filipi 2 ayat 13. Terus, mana lagi ayatnya? Hah? Ayat 4 ya. Filipi ya. Oh, Matius 11 ayat 4. Satu orang aja yang ngomong, biar satu aja. Empat ayat 11. Oke, satu aja yang ngomong, biar soalnya hujan ini. Lalu iblis meninggalkan dia dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani dia ya. Coba baca Yunaninya. Oke. Imperfectnya mana? Ini iblis datang ya. Dan apa? Malaikat juga datang dan menunggu atau melayani dia. Nah, kata melayani itu imperfect. Imperfect apa ini? Kalau RSV terjemahnya apa? Datang dan melayani. Berarti kalau RSV itu imperfect apa ini? Progresif, ya kan? Yang terjadi pada saat itu kan? Kalau kalian apa? Hah? Apa? Apa? Ingresif. Berarti diterjemahkan apa? Apa? Mulai melayani. Datang kan present. Ini tulis ya kan? Ini imperfect. Jadi para malaikat datang dan mulai melayani. Betul, ingresif. Ada lagi yang lain? Kalau ingresif harus kata mulai. Ada yang kayak Renhard nggak? Berarti terjemahannya gimana? Mulai melayani. Ya, betul. Yang lain ini apa? Hah? Vivian apa? Hah? Oh, bukan. Kalau Yolin ini nggak pernah kelihatan wajahnya nih. Kamu geser sini nih. Saya sepanjang semester nggak pernah lihat wajahmu soalnya. Kamu sengaja ini. Geser lagi. Geser lagi. Nah, sudah kelihatan wajahmu. Kamu sengaja nih, nutupin wajahmu. Supaya nggak disuruh. Ayo, kamu jawabnya apa? Sepanjang semester dia kayak hadir nggak hadir aja kamu. Yo, Yunani 1 juga gitu dia. Sembunyi di balik layar laptop.
komputernya. Nggak pernah saya lihat wajahnya. Kacau. Apa Yolin? Imperfect apa? Hah? Apa? Yang mana? Ini. Tendensial. Voluntatif. Kalau voluntatif berarti terjemahnya gimana? Bukan. Kalau voluntatif berarti apa? Mau melayani. Baru akan melayani. Tapi malaikat di situ melayani ya kan? Atau mulai melayani. Jadi kalau melayani berarti dia deskriptif. Kalau mau mulai melayani berarti ingresif. Oke? Ada yang pilih ini iteratif? Siapa? Berarti kalau iteratif gimana? Selalu melayani. Nah pada saat itu kan Yesus sedang dicobain kan. Setelah itu Yesus setelah dicobain itu malaikat apa? Datang. Setelah dicobain baru malaikat itu datang dan melayani dia gitu. Ya. Berarti bukan iteratif konteksnya. Tuh? Hah? Tendensial. Berarti apa itu? Terjemahnya gimana? Akan melayani dia. Bukan. Lebih pas itu apa? Mulai melayani. Atau apa ini? Progresif. Melayani. Ya, satu boleh tapi terjemahannya benar, oke lah. Atau tendensial, terjemahannya benar, oke. Berarti ngerti. Cuma pilihannya aja yang kurang pas, ya. Oke, kalau dari sini kalian bisa dapat struktur apa nih? Iblis meninggalkan Yesus. Dan lihatlah, malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Apa, Yolin? Ini sekarang pokoknya Yolin terus deh. Balas dendam saya. Ini ya kalau hadap sana yang dilihat itu kayak wajah Maritaim loh. Vivian, wajahmu nggak kelihatan. Memang sengaja kamu ya. Menghindar dari saya. Kamu harus duduk depan nih. Apa, Yolin? Lihat, malaikat melayani Yesus. Apa artinya itu? Hah? Malaikat melayani Yesus, ya kan? Apa di strukturnya? Ada yang tahu? Hah? Ya? Ya. Oke. Betul.
Apalagi? Jadi lihat ya, waktu Yesus dicobain, malaikat juga melayani. Yesus di Getsemani itu juga ya kan? Mana? Mana? Gunawan? Ayo, iya, apa? Kamu angkat tangan tadi. Iya, jawab. Apa? Hah? Oh, apa lagi? Hah? Mereka buka aja lah mas ya. Nggak ngerti saya. Berasal dari itu. Oke, apa lagi? Lihat ya. Yesus itu selalu apa? Mengajak para malaikat itu melayani bersama. Ya, karena mungkin yang dimaksud memang tadi itu malaikat itu adalah pembantunya Allah, pembantunya Yesus, sama manusia juga. Gitu. Jadi pelayanan Yesus itu apa ya? Pelayanan bersama dengan malaikat. Ya, misalnya nih Matius 26 ayat 53, ya, atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku supaya segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku. Ya kan? Nah, waktu Yesus, nih Lukas 22 ya, maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ini waktu pergumulan di Getsemani. Di saat detik-detik Yesus mau ditangkap itu. Oke? Nah, berarti ya lihat ya, waktu Yesus dicobai, waktu Yesus bergumul di Getsemani, ya, waktu Yesus mau ditangkap, apa? Yesus ini melayani bersama dengan para malaikat. Artinya para malaikat itu menjadi kayak asistennya Yesus. Walaupun sebetulnya Yesus Kristus ini apa dia lemah kalau nggak ada malaikat? Enggak. Ya, tapi dia melibatkan malaikat. Nah, begitu juga dalam kehidupan gereja. Gereja itu tubuh Kristus kan. Kalau kepalanya kan Kristus. Waktu dia melayani ada malaikat yang mendampingi, menolong nggak? Ada kan? Tubuhnya pasti dijaga nggak? Jaga. Jadi si orang percaya itu juga punya asisten namanya malaikat. Gitu. Jadi setiap orang punya malaikat pelindung, penjaga. Ya, makanya di dalam gereja ortodoks itu ada doa kepada para malaikat. Ada doanya. Yang buku doa yang saya kasih itu, nah itu ada doa kepada para malaikat. Ini ya, doa. Ini dia. Mana ya bukunya?
Aduh, saya lupa seksi mana ini ya. Nah ini ya. Nih. Jadi doa kepada siapa ini? Malaikat penjaga atau pelindung. Kita punya, kenapa? Karena kita adalah tubuh Kristus. Wong Kristus saja yang kepala itu adalah dilayani oleh malaikat. Masa kita enggak? Tapi dasarnya mana? Kita adalah tubuh Kristus. Dasarnya karena Kristus dilayani oleh malaikat, maka kita juga. Ngerti ya? Nah, ini Holy Angel descended by my right soul and my passion life. Forsake not me a sinner, nor shrink from me because of my intemperance. Jadi, ini doanya gini, ya. Oh, malaikat yang kudus, tuntunlah, standing by my right, ya. Jagalah jiwaku yang apa ya, yang suka berdosa itu, yang jahat gitu. Dan kehidupanku yang penuh nafsu, ya. Jangan membawa aku dalam apa ya? Jangan jadikan aku sebagai pendosa, maksudnya gitu. Terus apa namanya? Jangan juga, maksudnya jangan sampai aku itu menjadi seorang yang pendosa, yang selalu melakukan dosa. Nah, kita minta bantuan malaikat. Okay, give no place for the cunning demon to master me through the violence of my mortal body. Jadi kita minta para malaikat itu ngapain? Untuk menjauhkan kita itu dari segala demon, iblis. Ya. Menguatkan tangan kita, ya, menuntun kita ke dalam jalan keselamatan. Oke? Lalu dikatakan di apa nih? Ini saya ganti dulu ya. Nih ya. Nah, O Holy Angel of God, guardian and protector of my right soul and body, forgive me all wherein I have offended thee all the days of my life, and if I have sinned during the past night, protect me during the present day, and guard me from every temptation of the enemy, that I may not anger God by my sin, and pray to the Lord for me, that he may establish me in his fear and show me his servant to be the worthy of his goodness. Amen. Ini adalah doa meminta apa? Penjagaan dari malaikat. Jadi malaikat itu fungsinya apa sih? Guardian, menjaga, protektor, melindungi jiwa kita yang wreck ini, yang hancur ini, ya, dan tubuh kita, ya, menjaga kita dari semua hal-hal yang berdosa, yang melawan Allah. Nah, jika aku berdosa sepanjang malam, lindungi aku, ya, dari, berarti beda, jangan berbuat dosa lagi. Jagain aku dari segala cobaan dan musuh, sehingga aku tidak dimurkai oleh Allah karena dosa, ya. Dan kita minta malaikat, bantuan doa malaikat untuk mendoakan kita kepada Allah, ya, bantuan doanya kepada Allah, sehingga apa namanya ya, sehingga Allah itu memberikan kita rasa takut, gitu, ya kan, sehingga kita bisa layak di hadapan Allah. Nah, ini doa untuk apa? Holy Air Guardian Angel.
Kenapa kita berdoa seperti ini? Kita butuh asisten dari malaikat. Karena yang kita hadapi itu apa? Roh-roh jahat. Ya kan? Efesus pasal yang kita hadapi, musuh yang kita hadapi apa? Roh jahat di udara. Nah, malaikat itu roh bukan? Roh yang baik. Malaikat itu roh. Jadi kalau dia adalah roh yang baik, roh penjaga kita, maka dialah yang berperang ini melawan roh-roh yang jahat tadi yang mau menggoda kita. Nah, pernah nggak berdoa seperti ini? Hah? To the Holy Guardian Angel ini. Ini berdoa kepada Tuhan Yesus, baru ini berdoa kepada malaikat. Ya, ini baru kepada Theotokos, ya. Oke, ada pertanyaan? Kalau nggak ada kita break dulu, nanti kita masuk ke Auris, ya. Ya. Soalnya udah selesai ya? Hah? Oke.